Yo everyone, welcome back again di Bitcoin update, guys. It's a long weekend ya. Besok adalah hari kenaikan Yesus Kristus. Jadi ini adalah hari libur nasional, teman-teman. Dan hari Jumat hari kejepit. Jadi Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Long weekend lagi ya. Guys, kita langsung aja update pergerakan ya atau perkembangan daripada Bitcoin. After kemarin kita sempetin live streaming, hari ini kita ngelihat Bitcoin kembali bergerak di bawah 80.000. Kemarin ngetes ya di bawah 80.000, hari ini di bawah 80.000 setelah data PPI. Jadi kita ngelihat economic calendar dan kita cek ya dari segi data inflation. Kemarin CPI-nya naik di atas 3,7%. Kayaknya angkanya 3,8 ya kemarin, teman-teman sekalian. Kita make sure aja. Ya benar, 3,8% dan juga 2,8%. Kita udah sempat sampaikan di sini bahwa tantangannya adalah kalau angka inflasi itu tinggi, tentu saja the Fed tidak bisa membantu dari segi likuiditas. Jadi, tentu saja market akan semakin lama ya untuk dia memiliki performance yang bagus dan menjadi berat bagi Bitcoin terutama. Kalau misalkan untuk stock market mungkin Nasdaq atau S&P 500 lah ya, masih oke kita bisa bilang karena mereka itu dapat support dari fundamental yang oke. Tapi kalau untuk Bitcoin di sini tantangannya, teman-teman. Ya, kita ngelihat PPI angkanya tembus 6% dari 4,3%. Revisinya juga naik dari 4% ke 4,3%. Lalu untuk PPI-nya yang year over year, yang core PPI maaf, itu angka 4%, ya direvisi dari 3,8%, naik ke 5,2% dan tentu saja masih bisa direvisi. Guys, ini wholesale price, artinya kita bicara dari produsen juga. Ya, maka di sini kita bisa tahu bahwa biaya produksi itu lebih mahal daripada nantinya pada saat sebenarnya gini ya. Setahu saya sih, kalau PPI-nya naik, ini soon CPI-nya akan naik juga gitu. Jadi angka ini kan udah merupakan dari, kita bisa bilang dari hulu ke hilir ya. Hulunya itu adalah PPI ini, hilirnya itu adalah CPI-nya gitu. Ketika udah sampai di tangan konsumen, karena PPI-nya di tangan produsen gitu. Kalau lihat angka kayak gini, ya makin berat aja tuh ya the Federal Reserve ya, karena inflation-nya pasti akan nanjak lagi, dan nanjak lagi. Maka secara probabilities juga kita bisa mengatakan dengan yakin bahwa the Fed akan semakin konservatif ya. Bahkan di sini saya udah sempat bahas juga sih sama teman-teman ya. Kalau kita lihat di periode 2027 masih lama banget ya. Tapi udah ada pricing in malah mau naikin suku bunga dari 3,5% ke 3,75%. Nah, maksudnya apa? Jadi gini guys, kalau saya lihat ya, dengan kondisi suku bunga ditahan sepanjang 2026, ini kan sebenarnya kita udah bicara soal apa? Soal kekecewaan pasar ya, soal kekecewaan pasar sehubungan dengan bagaimana nih Fed gitu kan. Lu berarti nggak bisa memenuhi harapan dong ya kan, nggak bisa memenuhi ekspektasi mereka gitu, dimana secara projection material sebetulnya di ekspektasinya itu adalah tahun ini masih bisa satu kali rate cut di angka 3,4% untuk mediannya, yang artinya itu di antara 325 sampai 350 ya. Kan 3,4 di bawah 3,5 udah paling gampang gitu kan. Jadi sebenarnya sempat dikasih angin segar gitu bahwa tahun ini kita bisa rate cut kok sekali lagi gitu kan. Ternyata bukan rate cut, tapi berpotensi nahan suku bunga sepanjang tahun sampai meeting nanti di bulan Desember, dan bahkan di 2027 ada resiko bisa naikin suku bunga. Ya, jadi kalau lihat angkanya kayak begini, market mulai pesimis kalau efek samping dari kenaikan harga minyak ini itu bersifat sementara, tapi bisa berkepanjangan. Ya, dengan demikian Bitcoin per hari ini mulai bergerak di bawah 80.000. Kemarin udah retest, tapi dia bertahan di atasnya. Hari ini kita dapat konfirmasinya. Sebenarnya from closing candle perspective itu ngebentuk yang namanya bearish reversal candlestick ya, pattern di sini kita bilang istilahnya dengan Three River Evening Star. Per hari ini kita ngelihat market ternyata hanya mengalami pullback ya, testing ke 81.300 dan akhirnya bergerak lebih rendah. Tentu saja ini bukan karena single move dari Bitcoin, tapi ini disebabkan oleh S&P juga ya yang sempat mengalami tekanan jual.
Begitupun dengan Nasdaq gitu. At least 2 jam terakhir kayak gitu. Tapi Bitcoin-nya yang lebih parah ya. Saya udah bilang kemarin gitu kan teman-teman. Fundamentally kondisi kita parah gitu. Tapi kalau misalkan dari sisi dukungan stock market atau equity masih oke. Itu aja yang nolong gitu ya. Jadi kalau kita lihat price actionnya gimana nih Vin Bitcoin based on internalnya. Sebenarnya sih kita nggak bilang dia kayak totally bearish banget juga guys ya. Memang dari higher time frame kita udah wanti-wanti, udah berikan semacam warning juga bahwa kita testing ke SMA 200 dan tentu saja it's not a good sign karena SMA 200-nya berfungsi atau berperan sebagai resistance. Nah, yang jadi problem adalah internalnya nih guys. Kalau kita lihat internalnya, kondisinya kan seperti ini. Ya, bisa nggak sih kita mencap bahwa kita bergerak symmetrical triangle? Bisa. Ya, tapi kalau symmetrical triangle harusnya begini. Ya, dimana kita sebetulnya sudah breakdown dari sana. Dan itu artinya minimal target yang paling dekat ya untuk dites kembali adalah previous demand area dan itu di kisaran 78.500 sampai 79.000. Ya sebut saja 78,5 hingga 79. Dimana jika seandainya Bitcoin saat ini posisi internalnya ya mengalami retracement atau mengalami pullback, maka berpotensilah dia untuk menjadi yang namanya lower high. Ya, sebelumnya sih sempet nih guys ya, dia mengalami market structure shift lagi. Jadi kalau kita lihat internalnya banget, ya, ada kan kita ngambil patokan 15 menit, ya. Si harga itu udah sempat bergerak bullish lagi loh. Jadi dia turun kayak gini, ya. Ini semacam creating lower high and lower low, and then price nanjak, ya. Ada pullback, retrace, kemudian di sini jadi higher high-nya. Jadi technically ini sebetulnya tadi udah back to bullish gitu, ya. Cuman momentumnya mulai kelihatan exhausted, turun di sini nggak menahan nih ya, order blocknya nggak nahan, terus keluar berita PPI, boom, ngedorong harga makin bergerak ke range yang lebih rendah. Nah dari sinilah kita bisa lihat bahwa yap, Bitcoin back to bearish at least di internal structure-nya. Jadi kalau patokannya kayak 30 menit, 15 menit, inilah yang bisa dilihat ya teman-teman. Bahwa pengkondisian kita, kalau dia rebound, ya reboundnya sebatas berpotensi jadi lower high, untuk potentially dia create lower low lagi. Mungkin target terdekatnya untuk nge-retest 78,5. Ya, kenapa 78,5 Vin? 78,5 ini sebenarnya merupakan area yang cukup penting ya. Kalau kita patokannya di daily tuh sempat ketahan di situ guys. Ya, ini sempat ketahan di situ sebelum akhirnya dia benar-benar tembus. Jadi harga tuh naik, pop, ya, ketahan, abis itu baru dia tembus. Nah kalau tembus, dia turun, anggaplah ABC gitu ya, ya retest dulu dah, ya, before dia naik lagi atau gimana gitu kan teman-teman sekalian gitu. Tapi yang pasti, ya 78,5 adalah key level untuk Bitcoin saat ini. Ya, dengan kondisi seperti ini, kita bisa expect USDT dominance ya. Tadi sebenarnya saya masih bingung sih, belum mau langsung bikin video juga ya. Kenapa? Soalnya kalau kita lihat di time frame 4 jam, ini kan belum valid close ya guys. Kalau belum valid close, katakanlah dia masih reject dari situ dan dia turun lagi. Ini maka bisa jadi descending triangle pattern ya. Kalau descending triangle pattern, ya istilahnya jalan untuk Bitcoin tembus ke level 84,5 itu masih terbuka gitu. Tapi kalau misalkan dia harus break dari trendline tersebut, maka next stop kita bisa expect dia retest ke 73, ya 7,3% lah lebih kurangnya. Ya, dan 7,325% ini akan menjadi potential resistance di mana Bitcoin-nya itu berarti di 78.500 tadi ya, mendekati level-level tersebut. Ya, dari sisi untuk altcoins-nya tertekan juga di sini. Sebenarnya kemarin saya sempat notice kalau terbentuk head and shoulders. Hari ini saya pikir kita bisa lihat dia nanjak lagi ya, sama-sama seperti Bitcoin, ketahan gitu kan. Ternyata failed ya teman-teman. Alhasil ada beberapa setup saya yang tidak works hari ini. Ada yang works, ada yang tidak works. Tapi kalau di total-total malah jatuhnya kayak break even ya. Soalnya sempat ngambil nih di lab ya, di sini manfaatin pergerakan yang relatively bullish ya. Setelah dia nanjak, dia pullback korektif, habis itu dapat konfirmasi. Nah, saya masuk pas retest di SNR ini, which is good after that gitu ya. Bahkan di saat yang lain tertekan, lab masih naik gitu. Tapi ada bayar ya. Di Mubarak kena stop loss di break even satu setup, terus saya kayaknya ngerasa ini masih bisa sih harusnya gitu ya. Saya masuk lagi di Mubarak di setup yang lebih kurang mirip karena memang sebetulnya saya berpikir sebelumnya ini bisa jadi triangle, dapat konfirmasi juga confluence dengan exponential moving average 100. Lah,
kehajar ya teman-teman sekalian. Jadi unlucky ya. Ya ada beberapa setup yang doesn't really works ya teman-teman. Kebetulan tadi bahas sama member-member juga. Ada beberapa yang idea dari member juga kita coba untuk follow up dan berikan feedback. Tapi karena rata-rata setupnya bull bias ya jadinya cenderung failed gitu ya. Cuma saya ngeresponsnya sih oke-oke aja terus terang ya, nggak mau terlalu yang berlebihan ya. Apalagi kita tahu memang sebenarnya Bitcoin itu setidaknya pergerakan sejak kemarin itu ada perlambatan ya dari segi momentum. Yang tadinya dia very very strong, very very bullish ya. Secara structure juga kelihatan clean. Per hari ini dia udah mulai bergerak sedikit lebih agresif, impulsif. Tapi kemudian kita ngelihat ada beberapa yang tampak seperti manipulasi juga ya di perspektif time frame yang lebih kecil gitu. Jadi kalau misalnya kita ngelihat saat ini, andaikan dia naik ya, kita ngelihat ada kayak indikasi, misalnya begini ya teman-teman, Anda lihat dia turun terus kayak wah dia market structure shift nih. Nah ini tetap masih bisa nge-create potential lower high lagi dan internalnya maka jadi sebatas koreksi saja. Ya, di saat yang sama kalau teman-teman argumentasinya adalah ya tapi Vin ini sebetulnya overall still bullish gitu, boleh juga gitu ya, karena memang saya cukup yakin sih by the time harga mantul pasti akan ada yang marking ini sebagai triangle gitu. Jadi kayak inilah yang bikin market agak kompleks adalah ketika market tuh bergerak sideways pada Bitcoinnya ya. Kadang kalau misalnya udah kondisi kayak begini, saya sih prefer untuk avoid trade too much ya, apalagi after misalkan kayak minggu lalu saya dapat win streak guys, terus terang lagi enak banget ya, profitnya lagi gede. Cuman minggu ini saya nggak mau nih confidence-nya ke bawah dari minggu lalu. Ketika kita ngelihat objectively market sebetulnya udah lumayan agak complicated, better avoid trade ya, too much. Apalagi kita akan bergantung sama data ya. Selain bergantung data ekonomi seperti inflasi tadi, kita bergantung pada sentimen berita ya, yaitu tergantung dari apa nanti pertemuan Trump dan Xi Jinping ya, hasilnya kayak gimana gitu. Kalau memang positif untuk dari segi tarif, kemudian positif untuk dari segi liquidity supaya market lebih clear, lebih certain ya dengan kira-kira decision mereka seperti apa, berdasarkan dari kebijakan yang akan mereka implementasikan, terutama berhubungan dengan geopolitik nih, dengan Iran gitu. Karena Iran itu adalah mitra besarnya China juga loh guys ya, terutama untuk ekspor oil paling gede importnya di China gitu kan. Jadi it's gonna be quite hard ya. Mungkin long weekend kali ini ada baiknya menikmati long weekend aja ya, nggak usah terlalu dipaksakan gitu. Ya, that's on my takes ya teman-teman sekalian ya. Untuk saat ini saya juga kalau dalam kondisi trading lagi back and forth ya, minggu ini belum ada progress yang oke banget. Cenderung slightly underwater, maybe down by 1 or 2% ya, tapi masih oke banget karena compared to last week itu saya dapat above 20% ya in single week trade, dan itu oke banget gitu. So yeah, I'm just gonna move on ya ke potential next setup, maybe looking for sell short kalau misalkan kita balik ke range area supply-nya, dan nanti kita coba lihat ya kira-kira alternatifnya seperti apa yang bisa dimanfaatkan dari altcoins ya. So maybe I don't know, maybe kita akan live streaming lagi ya during the weekend. Ada janji soalnya waktu itu pengen bikin ADC ya untuk sesi berikutnya, tapi malah kita jadi ngebahas tentang resiko inflasi US bagi Bitcoin, dan itu saya pikir sedang berlangsung untuk saat ini ya. So do be careful guys ya, don't force too many trades ya untuk saat ini. Itu on my personal opinion, karena marketnya juga lagi bergantung sama bagaimana nanti hasil pertemuan US dan China. Oke? So guys, thank you very much for watching. Happy long weekend. God bless buat semuanya. Sehat selalu dan sampai jumpa kembali di update berikutnya. Cheers guys. Bye bye.